Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Proses Royo sebagai promotor saya, Bu Andari sebagai promotor, dan juga Prof. Heru Prianto sebagai dosen, dan yang lain, dosen-dosen lain, Bu Ika, Bu yang lainnya juga. Saya mohon nanti dibantu untuk masukannya. Baik, kemarin memang ini saya ada perubahan, jadi kemarin saya itu ngomongnya kinerja perusahaan, tapi karena saat ini seluruh perusahaan, terutama kami yang di manufaktur itu memang mestinya ada penurunan, sehingga saya takut nanti terjadi ada hal yang kurang bagus, karena hasil akhirnya adalah tidak bagus. Dalam hal ini saya akan memberikan judul kira-kira peran knowledge management dalam peningkatan managerial competence, perilaku market orientation, dan innovation untuk meningkatkan sustainable competitive advantage. Mungkin agak sedikit berubah dari yang disampaikan Bu Andari, tapi karena ini namanya proposal masih kemudian tidak merubah artinya. Pertama adalah terkait dengan latar belakang. Jadi latar belakang ini, saat ini tantangan perusahaan terhadap di era globalisasi ini luar biasa. Kemudian ditambah lagi adanya pandemi COVID ini yang luar biasa. Perusahaan di dunia, bukan hanya di Indonesia, mengalami banyak masalah, terutama terkait dengan kinerja mereka. Ini sangat gampang, beberapa vendor kami yang di Eropa, bahkan yang dianggap negara-negara yang tidak punya ketahanan bagus, mereka juga punya problem dalam kinerja penyelesaian order yang kami berikan. Nah, namun dalam lingkungan yang seperti ini, kita harus tetap berusaha. Kita harus tetap berusaha mengembangkan apa yang kita punyai. Katakanlah ada frugal innovation atau frugal apapun activity. Jadi memang dalam hal ini biaya juga menjadi constraint yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus punya harapan untuk tetap eksis. Karena ya itu amanah dari seluruh, saya pikir dari seluruh stakeholder dan shareholder perusahaan harus eksis. Namun kita tetap berharap COVID ini akan segera berlalu, dan ada beberapa yang saya tulis di sana memang ya penulis pun semua sama, ada asumsi-asumsi supaya kita berharap ini segera berlalu, sehingga kita akan menjadi perusahaan yang dapat menampilkan kita punya competitive advance yang bisa membuat kita sustain nanti setelah COVID ini berlalu. Nah, untuk itu pertama yang kami lihat adalah identifikasi masalah. Jadi sesuai dengan beberapa yang saya sebutkan di sana tadi, ada knowledge management, ada managerial competence, ada market orientation, ada innovation, ada sustainable competitive advantage. Dari beberapa riset terdahulu, memang saya melihat ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa knowledge management sangat berpengaruh terhadap kompetensi karyawan, kemudian termasuk kompetensi manajerial. Namun pengaruh-pengaruh tersebut ada yang sifatnya masih, ini saya ambil 3 referensi di sini, masih menjadi topik yang perlu penelitian lebih lanjut, karena ada yang efeknya itu dimoderasi dimediasi oleh faktor lain, ada yang berhubungan tidak langsung dan lain sebagainya. Selanjutnya, knowledge management terhadap market orientation juga kami menemukan beberapa riset yang memang knowledge management itu berpengaruh positif terhadap kegiatan innovation maupun orientasi pasar untuk peningkatan kerja dalam organisasi. Namun
kami juga mendapatkan bahwa oriented passion memiliki peran mediasi, jadi tidak berhubungan langsung. Jadi mudah-mudahan ya, artinya ini adalah gap-gap yang saya temukan di 2 poin ini. Kemudian saya lanjutkan knowledge management dan innovation. Hampir banyak knowledge saya yang ambil dari Scopus itu, knowledge management itu terhadap inovasi itu sangat banyak penelitian di sana, dan saya coba ngambil saja 2. Proses manajemen pengetahuan kinerja inovasi multi inovasi pasar, produk, proses, dan organisasi. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Marjani di sini, knowledge management berpengaruh positif terhadap produk. Dalam hal ini maksudnya tentunya juga inovasi. Namun training bagian dari knowledge management itu sendiri ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Jadi itu adalah gap yang saya temukan dari penelitian terdahulu. Kemudian managerial competence dan inovasi. Jadi menyatakan bahwa inovasi dalam realisasi inovasi dibutuhkan keterlibatan manajer atau pejabat struktural dalam organisasi. Tentunya pejabat struktural tersebut harus mempunyai kompetensi, dalam hal ini adalah knowledge, pengetahuan, dan orientasi pasar salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian sama kami juga menemukan bahwa hubungan antara managerial kompeten dengan inovasi itu juga perlu kita lihat secara detail lagi. Ada yang di sini peran mana yang dapat dimainkan oleh sistem pengukuran kinerja dan formal sistem kontrol manajerial dalam mendukung. Jadi kita mesti kompetensi yang dimiliki oleh seorang manajer itu yang berpengaruh terhadap inovasi harus kita teliti lagi. Kemudian terkait market orientation dan inovasi. Jadi market orientation itu kalau saya di sini saya mengikuti Never dan Slang itu menyatakan bahwa market orientation itu adalah behavior perilaku. Di perilaku itu ada 3 dimensi di sana. Bagaimana dia memahami kebutuhan customer, bagaimana persaingan kompetitor, dan bagaimana internalisasi proses di dalam itu berjalan. Sama dengan yang sebelumnya, jadi kami menemukan banyak kegiatan orientasi pasar itu berpengaruh positif terhadap innovation. Namun kami juga menemukan bahwa orientasi pasar tidak meningkatkan kinerja inovasi secara langsung. Jadi ada penelitian yang semacam itu, sehingga kami lihat itu adalah gapnya yang perlu kita tindak lanjuti. Selanjutnya, managerial competence dan sustainable competitive advantage. Dalam penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa skill dan kompetensi sebagai dimensi strategik kompetitif berpengaruh signifikan terhadap competitive advantage. Ada lagi dari Kamukama ini, sementara itu peneliti lain menyatakan bahwa aspek manajerial kompetensi sangat berpengaruh terhadap keberadaan competitive advantage. Namun dalam penelitian lain oleh McColvey di sini mengkonfirmasi bahwa dimensi kompetensi dalam menghasilkan tunggal kompetitif yang berkelanjutan. Namun hanya sedikit penelitian menangani area pembelajaran kompetensi ini. Jadi masih terbuka kesempatan lagi kita untuk meneliti ini karena masih penelitian yang masih terbatas. Kemudian innovation dan sustainable competitive advantage. Di sini innovation itu dinyatakan menjadi faktor untuk yang bagus untuk peningkatan bisnis perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sama atau lebih dari yang dipunyai oleh perusahaan lain tentunya. Kemudian ada lagi Kuncoro dan Suryani mengatakan melalui inovasi produk berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan di sustainable competitive advantage, dan semakin baik inovasi maka semakin baik keunggulan competitive advantage-nya. Namun inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan
Namun karena penelitian tersebut dilakukan dengan kondisi yang terbatas, jadi ada beberapa penelitian itu yang kalau di sini kebetulan si Udria ini mengatakan dia keterbatasan jumlah responden dan biaya yang dia punya. Ini adalah masih menjadi hal-hal yang perlu masih ada penelitian lagi. Kemudian yang terakhir, market orientation dan terhadap sustainable commodity advance. Jadi menyatakan bahwa peran MO sebagai salah satu faktor eksogen konstruk dalam proses pembelajaran antar organisasi yang lebih besar mengarahkan perusahaan untuk mencapai SCA, Sustainable Commodity Advance, yang lebih besar. Oleh Kambos dan Rahan mengungkapkan bahwa kemampuan pemasaran sepenuhnya dimediasi oleh market orientation ke hubungan kinerja, sementara konsumsi berkelanjutan sebagai mediasi hubungan antara inovasi berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Kemudian studi lanjutan oleh NA et al. Disarankan bahwa penerapan rinci orientasi di tingkat kerja dapat menjadi kekuatan pendorong yang dapat menciptakan sustainable commodity advance. Ada beberapa faktor dan hubungan yang tidak dipertimbangkan. Nah, di sini ada sesuatu yang masih beberapa faktor itu ya memang ada di penelitian ini, sehingga perlu ada ya faktor-faktor lain kan masih bisa terbuka untuk yang mungkin beda dengan yang disampaikan oleh NAFO. Itu kira-kira identifikasi permasalahan yang kami lihat. Kemudian penelitian ini kami lakukan di PT Inka. Kebetulan kami hari ini dari tahun 2020 itu terkait kondisi global yang seperti ini, direksi kami telah melakukan beberapa perubahan dan pengembangan, kalau saya boleh bilang, kebetulan dimotori oleh Pak Agung yang mungkin juga ikut di sini. Dari sisi organisasi kita buat lebih simpel, tetapi konstruksi di dalamnya lebih terkoordinir dalam mendukung lini bisnis kita ke depan. Jadi kami ke depan tidak hanya ingin menjadi manufaktur kereta api, tetapi kami menjadi perusahaan yang punya lini bisnis sekitar 5, mulai dari manufaktur, desain, kemudian transportation. Nah, utamanya di transportation memang utamanya di transportation. Dan kami juga ada yang di pembiayaan, ada juga di manufaktur, ada 5 bisnis kami. Dan ini sangat momen bagus untuk kami. Saat ini kebetulan PT Inka sedang giat-giatnya melakukan kegiatan transfer knowledge, learning organization, dan hal-hal yang terkait dengan bagaimana pengetahuan itu bisa transfer kepada generasi muda, juga kepada seluruh karyawan. Kemudian berdasarkan penjelasan latar belakang, maka ada beberapa ada rumusan masalah yang kami sampaikan adalah terhadap beberapa pertanyaan. Sejauh mana knowledge management berpengaruh pada managerial kompeten, knowledge management pengaruh terhadap market oriented, kemudian knowledge management berpengaruh terhadap innovation, kemudian managerial kompeten berpengaruh terhadap innovation, dan market orientation berpengaruh terhadap innovation. Juga managerial kompeten apa pengaruhnya terhadap sustainable commodity advance, begitu juga MO. Maaf yang terakhir ini innovation. Jadi innovation to SCA, sama yang terakhir 8 adalah MO to SCA. Jadi nomor 7 saya koreksi innovation. Nah, tujuan dan keunggulan penelitian, tentunya tujuan ini kami dengan rumusan masalah kami akan coba melakukan penelitian, membuktikan dan menganalisa hubungan antara knowledge management, managerial kompeten, market orientation, dan innovation tersebut terhadap sustainable competitive advantage. Kegunaan tentunya menambah literatur hasil penelitian sehingga menjadi sebuah
sebuah bahan yang bisa kita manfaatkan untuk referensi. Tentunya bagi perusahaan, karena kami juga melakukan ini tidak sendirian, artinya saya berharap kegiatan saya adalah bagian dari proses transfer knowledge di INCA, tetapi memberikan warna yang berbeda. Hingga harapan saya masukan kami, hasil penelitian kami bisa menjadi masukan untuk menyusun program selanjutnya. Nah, kemudian kalau ngomong kajian teoritis dan hubungan antar variabel, untuk kajian teoritis ini saya mengambil riset based view, kemudian knowledge based view. Jadi dua riset ini menunjukkan bahwa pengetahuan adalah sumber daya perusahaan yang sangat kritis, dan bahwa basis pengetahuan dan kemampuan yang heterogen merupakan penentu utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di dua teori besar ini yang mewarnai tulisan saya selanjutnya. Nah, terkait dengan sustainable competitive advantage, kami melihat poin knowledge management. Nanti kita cari hubungannya sama managerial competence, market orientation dan innovation. Kemudian managerial competence hubungannya terhadap knowledge management, innovation dan SCA. Kemudian innovation hubungannya terhadap KM, MC, MO dan SCA. Market orientation hubungannya terhadap knowledge management, innovation dan SCA. Nah, terkait itu saya coba melihat bahwa dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu dia berpengaruh apa enggak. Dari penelitian sebelumnya, knowledge management itu selalu punya hubungan positif terhadap managerial competence, innovation dan market orientation. Ini dibuktikan dengan beberapa tulisan literatur. Bahkan di sini knowledge management itu sudah berhubungan langsung juga dengan SCA, ya, sustainable commodity advance. Selanjutnya terkait dengan managerial competence, ini punya hubungan terhadap innovation dan SCA. Jadi penelitian oleh Kamunaka, Kamukama dan juga oleh Olavenwa dan teman-temannya, bahwa managerial competence itu dapat meningkatkan competitive advantage dari perusahaan. Kemudian terkait market orientation terhadap innovation dan sustainable competitive advantage, saya coba menampilkan di sini 3 penulis. Sebenarnya saya lihat banyak sekali, nanti ada di proposal saya, bahwa market orientation itu sangat berpengaruh terhadap inovasi. Sedangkan inovasi sendiri itu juga terkait dengan SCA sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi SCA. Dalam hal ini inovasinya di bidang pemasaran. Kemudian oleh Kambot dan Rahman, misalkan orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kapabilitas pasar juga. Hubungan positif antara kemampuan pemasaran dan sustainable innovation. Di samping itu, competitive advantage juga sebagai mediasi kemampuan pemasaran untuk kinerja perusahaan. Kemudian dilanjutkan oleh Alam bahwa orientasi pasar, inovasi dan orientasi pasar merupakan reaksi strategis terhadap perubahan dan lingkungan kompetitif perusahaan, dan oleh karena itu harus mengarah pada kinerja perusahaan. Jadi di sini saya melihat bagaimana NU itu diperankan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian saya lanjutkan bahwa innovation terhadap SCA sebenarnya ada di penelitian semuanya tadi sebelumnya. Tapi di sini saya coba satu saja, saya ambil 2 saja. KM berdampak signifikan
pada inovasi. Di sini muncul lagi ada AKM dan kegiatan corporate sustainable development. Inovasi hijau di sini green innovation juga menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap corporate sustainable development. Selain itu, KM ditemukan sama pentingnya untuk semua ukuran perusahaan manufaktur jasa. Jadi ini mungkin secara umumnya dilihat sama. Namun inovasi sebagai besar berhubungan positif dengan competitive advantage. Dalam istilah khusus, inovasi pasar ditemukan menjadi penentu competitive advantage yang paling signifikan dalam keduanya. Nah, dalam konteks seperti ini, saya melihat semua teori mendukung bahwa knowledge management, managerial competence, innovation, market orientation, dan sustainable commodity development itu saling berhubungan. Namun saya akan mencoba berdasarkan dengan studi ini dan kemudian saya lihat kondisi di perusahaan, saya coba merumuskan kerangka berpikir hipotesis saya adalah sebagai berikut. Ya. Saya mencoba menguji dampak dari knowledge management terhadap manajer kompetensi sebagai yang pertama, kemudian yang kedua knowledge management terhadap market orientation, kemudian knowledge management terhadap innovation, dan dilanjut managerial competence terhadap SCA, kemudian innovation terhadap sustainable commodity advance, dan yang terakhir market orientation terhadap sustainable commodity advance. Ini yang konstruksi saya untuk hipotesa saya seperti ini. Pendekatan metodologi yang saya lakukan adalah kami tentunya ada teknik pengembangan data dengan nanti dengan Sam Amos mungkin saya akan coba pakai ini. Kalau ya nanti kita masih melihat kenapa alasannya, karena kemungkinan populasi saya itu kan tadi karena ada ini kan saya lebih ke arah manajer pejabat struktural yang di middle, terutama di senior manager dan manager. Alasannya penggerak operasional Inka sebesar yang paling besar operasional itu di struktural senior manager dan manager. Jumlahnya ada sekitar 168 senior manager dan manager itu. Nanti harapan saya mereka akan ikut aktif semua sehingga mungkin lebih 100. Kemudian uji hubungan juga nanti bisa dicek sama Amos, sehingga saya pakai Amos. Objek dan subjek penelitian, kalau objeknya juga PT Inka, subjeknya nanti ya itu tadi pejabat di PT Inka juga. Kemudian data dan teknik pengumpulan, ya data primer dan sekunder, tentunya nanti ada data yang mestinya harus saya konfirmasi juga ke perusahaan, yang data-data yang mendukung ke perusahaan ini. Kemudian ada juga nanti kita akan lakukan kuesioner itu. Populasi seperti yang tadi saya sampaikan ada 160 pejabat, 68 pejabat, sedangkan yang saya bidik adalah yang benar-benar terkait dengan operasional, tapi ini kan masih propos ya, jadi nanti kita akan coba diskusikan lagi apakah general manager itu termasuk yang mau kita jadikan responden. Kemudian terkait dengan variabel, jadi saya menggunakan variabel yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya, sehingga nanti saya tidak menguji lagi kenapa saya pakai variabel ini. Kemudian dalam artian saya menguji kenapa berapa, karena itu sudah dilakukan oleh penguji sebelumnya yang nanti akan kita sampaikan lebih detail proposal. Jadi terhadap knowledge management itu ada empat
ada 4 variabel yang dimanifestasikan dalam beberapa pertanyaan. Kemudian di manajerial Kementerian juga ada 5 variabel yang di sini sudah dilakukan juga oleh peneliti bumi sebelumnya. Kemudian terkait untuk market innovation juga ada 5 variabel di sini. Kemudian untuk innovation kami juga sudah ada variabel dalam bentuk nanti ada 6 pertanyaan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jujur saya agak kepodalan ini karena kemarin, tapi bukan alasan saya mengatakan ini karena kemarin saya melakukan ini kan kinerja tadi seperti itu kan. Kemudian saya balik sekarang kalau saya ngomong kinerja mesti nanti akhirnya ini SCA ini saya ganti sebelumnya kan kinerja. Kalau kinerja sudah negatif pasti di sana nanti kan abnormal. Saya lihat kondisi ini abnormal. Sehingga walaupun orang punya kompetensi tinggi hari ini, dia nggak akan berpengaruh terhadap kinerja yang baik karena faktor yang mendominasi bukan lagi pandemi ini kan, kalau boleh saya bilang setengah kecelakaan dari sisi usaha ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengujian kualitas tentunya saya berdasarkan dari yang dipakai oleh Amos itu, kalau sudah kondisi seperti ini saya akan menggunakan CFA, faktor confirmation analisnya, kemudian nanti ada CFI-nya, kemudian CFI-nya nanti apa ini kita usahakan kurang dari 3 atau kurang dari 2 dalam pengertian lebih ketat. Nah, nanti kita lihat dulu perkembangan dari saya mengembangkan penulisan di proposal, karena ini belum kalau saya boleh bilang saya baru selesai di draft proposal, belum sampai ke proposal yang saya harus secara intens komunikasi dengan proses dan Bu Andari. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, matur suwun, dan mohon masukan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan proposal ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukoroto. Selamat. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan pertama kepada promotor, yaitu Prof. Siswoyo Haryono, untuk memberikan masukan, untuk memberikan klarifikasi ataupun beberapa pertanyaan. Prof. Sis, monggo, persilahkan. Baik, terima kasih ya Bu Dari. Saya ucapkan selamat ya Pak Sukoroto. Presentasinya sudah sangat bagus ya, lengkap. Namun Tentang kualitas dari proposal ini nanti saya kok cenderung dari itu, ini kan ada beberapa dosen lain yang bukan promotor. Setelah presentasi ini tentunya bapak-bapak atau ibu dosen lain bisa memberi masukan. Soalnya kalau saya dengan Bu Dari kan bisa setiap saat. Setelah kolokium bisa memberikan masukan. Iya. Betul. Waktu kemarin kan waktu rapat dosen dalam rangka kolokium, skemanya seperti yang Bu Dari jalankan ini. Jadi pikirannya yang hadir hanya promotor sama kopromotor. Jadi yang pertama tadilah formatnya Bu Dari itu. Sekarang kita tukar justru dosen lain selain promotor lebih dahulu. Maka diidentifikasi yang hadir siapa aja, monggo Bu Dari. Oke, ya. Ini Bu Ika sudah angkat tangan, Prof. Malah saya lihat ada Dr. Wisnu Prayogo, Ketua STI YKPN hadir. Oh iya, ya. Saya memberi masukan. Ya, monggo ya. Ada Pak Dr. Wisnu Prayogo, kemudian Bapak Ibu yang lain, ada Bu Reni yang sudah ujian proposal kemarin juga. Jadi
ini kita skenario-nya kita balik ya, karena Hmm. kemarin kesepakatan rapat ujian ini akan di banyak yang bicara adalah promotor dan kopromotor, namun sayang sekali begitu ya Prof. Betul, Artinya betul. karena banyak peserta, kemudian banyak minat untuk antusiasme peserta pada siang hari ini, saya dan Proses mungkin akan akan memberikan komentar di balik layar ya Pak Suko ya, akan memberikan komentar Siap, di balik Bu. layar, kemudian waktu Siap. akan saya berikan yang sudah angkat tangan pada siang hari ini. Yang pertama Bu Ika Proses, kemudian nanti monggo yang lainnya. Ya, monggo pertama kali Bu Ika ya, benar ya angkat tangan ya Bu Ika? Dokter Ika. Ya, terima kasih Bu Dari ya, atas kesempatannya ya. Saya mengucapkan selamat ya Pak Sukoroto, upayanya sudah nampaknya ya, menurut saya keren ini model yang dibuat oleh Pak Sukoroto. Saya ingin mencermati model Pak Sukoroto karena ini starting awal ya, nanti Pak Sukoroto menulis ya, dari ide-idenya ini kan dari model. Bisa ditayang modelnya Pak yang Sukoroto. modelnya Pak Suko. Baik, Bu. Pak Suko itu so kalem Pak. Ya, ini model ini ya, ini saya memandang ya aspek kuat agak Hilang-hilang signalnya. Ya, halo, Pak putus-putus. Ya, Bu. Oh iya, berarti tidak hanya saya nggih. Bu Ika putus-putus Bu Ika. Dari tempat Bu Ika ini. Ya, ketik halo Bu Ika. Ya, Bu. sustainable education ini lebih ke Bagaimana? Putus-putus. Mega jangan pakai video dulu, coba mungkin lebih kencang. Audio aja. Bu Ika, halo. bisa saya lanjut ya, suara saya terdengar ya. Ya, nggak usah pakai Tadi video, sempat mungkin lebih. lempar. Oh ya. Bisa dilanjut deh. Ya. Ya, campur, Bu Ika. campur. Jelas Silakan. nih. Nah, ini untuk 4 variabel yang lain saya oke. Ini saya lebih fokus kepada innovation Pak Iya. Sukoroto. Ya, Bu. Innovation itu levelingnya ya, itu kan ada innovation produk ya, Ya. ada proses, Proses. ada manajemen, ada organisasi ya. Nah, ini kan macam-macam. Nah, ini coba Pak Sukoroto bisa menjelaskan ya. Nah, ini inovasinya ya, ini levelnya di mana? Karena ini organisasi mestinya inovasi organisasi supaya atau organizational innovation ya. Karena ini tadi Pak Sukoroto juga sudah menjelaskan bahwa nanti subjek atau responden yang akan disebari kuesioner itu adalah para pejabat ya, yang memang bertanggung jawab ya, terhadap sustainable competitive advantage organisasi. Semoga Pak Sukoroto. Iya, Bu. Matur suwun, Bu Ika. Jadi begini memang. Ketika saya memutuskan inovasi ini pertama, yang saya pikirkan itu kemarin itu innovation product innovation Bu. Karena memang di INKA kami sedang mengembangkan beberapa produk, baik itu di level komponen ataupun produk yang lebih besar. Namun kami ternyata juga mengembangkan, nah ini saya yang takutnya kan saya tidak mengakomodir hal-hal yang ada di perusahaan. Kami juga mengembangkan bisnis juga Bu. Kami tidak mau hanya jual kereta. Bila perlu kami itu jualannya jualan apa ya, semacam ibu kalau mau pakai mobil silakan pakai mobil, bayar saja saya per kilometer Pak Ibu pakai, yang penting mobil standby di rumah Ibu. Nah, kami di railway pun akan menjadi begitu. Kemudian ada juga inovasi, kami akan membuat produk, kami akan melakukan sebagai operator. Jadi kami tidak
hanya base, kami membuat base, kami mencari pendanaan, kemudian kami akan jalankan di rute mana yang mereka akan sewa. Nah, saya kemarin memang agak confused di sini Bu Ika, mungkin benar saya harus lebih fokus, mungkin saya akan lebih fokus ke produk mungkin, karena ini mungkin lebih bisa diamati dan sudah terrealisasi. Kalau ngomong bisnis itu memang ada yang masih cita-cita ya, walaupun ya kami tetap optimis itu akan terjadi. Matur suwun Bu Ika, kami akan coba anukan lagi, karena nanti kita lebih buka di inovasi itu mana yang mau saya ambil. Mengatakan Bu Ika, matur suwun. Ya silakan nanti Pak Sukoroto pelajari lagi nggih, ini berkait dengan inovasinya, karena inovasi macam-macam. Nah, lebih menukik ya, bisa innovation capability, tadi Pak Sukoroto innovation produk, tapi ini yang ditulis juga innovation proses ya, proses inovasi ini. Nah silakan nanti arahnya kemana Pak mungkin Sukoroto? karena itu dia pakai ke Solo juga, dia kurang, cuma sama teman ini syaratnya dia cuma ngasih 2 KTP sama motor. Halo. Tidak pernah dia sewa di sini. Ini ada suara yang masuk, saya pikir Sama teman, mau menyambut kan kalimat saya. Ya saya kira demikian Pak Sukoroto. Terima Jadi kasih. Bu Ika, matur suwun masukannya, nanti akan saya tidak lanjuti Bu. Oke, sifatnya masukan ya Pak Suko, artinya nanti akan menjadi dimaknai kembali, kemudian diresapi dulu begitu. Baik, ini angkat tangan berikutnya adalah Prof. Heru. Oke, matur nuwun Bu Handari. Ya, Alhamdulillah. silakan, Prof. Heru. Iya itu butuh Prof. Heru. Pak Suko ya. Saya mengapresiasi Bapak udah sampai tahap ini, tapi saya mohon izin mengkritisi Pak ya. Siap Pak, siap. Oke. Jadi yang pertama gini Pak, ini ada problem namanya level of analysis. Jadi studinya Bapak ini level analisisnya individu, grup atau organisasi. Karena kalau kita bicara knowledge management, kita bicara sustainable competitive advantage, itu bukan individu. Itu adalah organisasi, sustainable competitive advantage. Ya. Terus tadi market orientation. Ini adalah organisasi. Sehingga kalau kita bicara level analisisnya organisasi, maka yang diteliti adalah sejumlah organisasi. Tapi di dalam studi Bapak, ini Bapak yang diambil adalah orang-orang. Jadi ini kan Bapak ambil manajemen nih, orang-orang di manajemen, tapi kalau dihitung, ya tetap baru satu organisasi yang namanya organisasi INCA. Padahal kalau kita bicara level of analysis, kita bicara organisasi, contohnya penelitian di keuangan nih, kita bicara profitabilitas, maka kita bicara misalnya perusahaan-perusahaan yang listing di L45, berarti ada sejumlah perusahaan di situ. Nah dalam studi Bapak ini, kalau Bapak tetap mau menggunakan model ini, maka ini level analisisnya namanya organisasi. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya Bapak menelitinya UMKM, karena mungkin bisa diwakili oleh satu owner atau satu direktur. Tapi kalau seperti ini, Bapak kesulitannya apa? Butuh perusahaan yang setara dengan INCA, lebih dari 30 paling nggak kan? Karena tadi level analisisnya adalah organisasi. Walaupun misalnya gini ya, karena pernah ada studi disertasi yang failed gara-gara apa? Sebetulnya dia meneliti sampai ribuan karyawan. Tapi ribuan karyawan itu hanya proksi untuk mengukur satu organisasi. Level analisisnya organisasi. Tapi yang di running itu adalah karyawan. Ini kan problem. Jadi dia tidak meneliti organisasi sebetulnya. Cuma meneliti banyak orang di dalam satu organisasi. Kalau misalnya Bapak itu meneliti orang, maka biasanya tekanannya pada kinerja individu, bicara job satisfaction, bicara komitmen afektif, itu individu. Tapi kalau bicara sustainable competitive advantage, ini organisasi. Knowledge management, ini organisasi. Berarti butuh sejumlah organisasi. Jadi bukan satu organisasi. Kalau mainnya di kuantitatif loh Pak.
Jadi kalau Siap, Pak. itu kan minimal misalnya menggunakan regresi, maka butuh misalnya 30 perusahaan. Sehingga walaupun misalnya perusahaan itu dan 30 itu Bapak ambilin direktur-direkturnya, itu sudah bisa merepresentasikan daripada Bapak hanya ambil satu organisasi, ngambil ratusan karyawan dan manajemen, tapi tetap baru representasi satu organisasi. Ini kalau dalam jurnal ada istilahnya ecological fallacy. Jadi ini kesalahan yang juga harus hati-hati nih Pak, untung di awal. Jadi kalau Bapak level analisisnya memang organisasi, maka butuh sekian organisasi. Kecuali kalau tidak membutuhkan jumlah yang banyak, maka Bapak mainnya di kualitatif. Nah, kalau kita bicara kuali dan kuanti Pak, jadi kalau kita bicara kuantitatif, maka pendekatannya kan deduktif. Jadi kita meneliti itu kita konstruksi teorinya, diskusinya panjang, studi literaturnya panjang. Bapak menemukan riset gap, lalu Bapak turunkan itu ke lapangan, Bapak cari sampel. Jadi sampel dan populasi itu hanya memverifikasi teori. Tapi kalau kita bicara mengenai kualitatif, ini pendekatannya induktif. Bapak menemukan fenomenanya, lalu diangkat ke atas untuk empirik menuju ke teoritik. Nah ini dua hal ini. Nah saya belum melihat itu di sini. Jadi Bapak masih ragu-ragu antara kuanti kualitatif satu. Yang kedua, kalaupun Bapak memutuskan kuanti, ada problem namanya ecological fallacy. Jadi ada problem di mana agregasinya keliru. Karena level analisisnya tadi kan organisasi ini. Tapi yang dilakukan itu hanya individu-individu. Jadi contoh kalau Bapak ngambil para direksi INKA. Direksi INKA itu membuat respon. Misalnya 5 direksi INKA, ya, 5 direktur. Nah, respon itu baru merepresentasikan satu organisasi yang namanya INKA. Baru kemudian lihat perusahaan-perusahaan lain, nah studinya pada BUMN. Jadi kalau si studi SCA, Sustainable Competitive Advantage, ini berarti studinya pada sekumpulan perusahaan, karena level analisisnya organisasi. Jadi ada perbedaan yang perlu Bapak hati-hati, apakah Bapak mainnya di individu ataukah di organisasi. Memang banyak peneliti S3 itu sedikit menghindari studi level analisa organisasi. Biasanya orang-orang yang mainnya di keuangan lebih gampang, karena dia bicara tadi studinya siapa? Perusahaan yang listing di LQ45, itu gampang ketemunya perusahaan-perusahaan semua. Dan itu levelnya perusahaan. Nah begitu kita penelitiannya SDM seperti ini, biasanya kita memproksi, kalau dia organisasinya kecil, kita proksi dengan leadernya dan owner misalnya, atau strategic management division ketika bicara keputusan strategi organisasi. Nah ini saya kira catatan Pak Sukoroto terkait dengan level analisis. Nanti mungkin kalau perlu diskusi lebih jauh mengenai level analisis, saya siap. Misalnya terkait dengan mungkin artikelnya atau apa gitu ya, terkait dengan level analisis. Jadi kalaupun Bapak nih karyawan 1000 INKA, tetap tidak bisa merepresentasi karena baru gambaran satu organisasi namanya INKA. Padahal SCA itu melekatnya bukan pada orang, tapi pada organisasi. Saya kira itu Pak Sukoroto. Jenun. Pak Prof Heru matur suwun sangat masukannya. Nanti tentunya akan jadi evaluasi saya untuk bersama, nanti pasti saja dibimbing oleh Prof Sis sama Bu Dr. Diandari. Matur suwun Prof Sis. Prof Heru. Baik, pertanyaan kedua akan disampaikan oleh tadi yang angkat tangan adalah Mas Lalu, benar ya? Masih bisa mengikuti Mas Lalu? Halo? Tadi Mas Lalu angkat tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kecil sekali Mas Lalu. Pak Suko, apakah mendengar pertanyaan dari Mas Lalu? Belum itu Bu. Belum. Oke. Mungkin bisa didekatkan Mas Lalu. Halo, assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Ya,
Kebetulan tadi sebenarnya sudah hampir sama ya apa yang ingin saya tanyakan, sudah juga ditanyakan oleh Prof. Heru ya. Nah, saya mungkin tadi kalau mikir ke level individual, tetapi ternyata kan ini lebih mengarah ke level organisasi. Nah, tadi kalau level individual, pertanyaan saya kan kita tahu ya, kalau individual kan Bapak kebetulan kerja di PT Inka ya Pak? Yes, terus Pak. Iya. Kalau level individual kan kita kenal ada abuse of power ya, dimana kalau kita lihat untuk kawasan Asia kan dengan pendekatan Hofstede kan kita power distance ya, artinya atasan sama bawahan itu kan sangat ditakuti seperti itu. Nah, sehingga takutnya di dalam pemimpinan Bapak itu terjadi abuse of power, takutnya ya kalau untuk level individual. Tapi kalau level organisasi, maka hal tadi mungkin bisa terhindarkan. Nah, tadi sebenarnya ingin menyambung, tapi karena tadi levelnya lebih mengarah ke organisasi, maka pertanyaannya ingin saya tarik saja Pak, karena sudah beda konteksnya. Nah, mungkin itu Pak yang mau tadi saya tanyakan, cuma sudah disampaikan oleh Jadi lebih ke objektivitasnya ya Pak Andi. Iya, betul Bapak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Lalu. Ini adalah mahasiswa S3 di UII ya Mas Lalu ya. S2-nya dari Magister Manajemen, UMY, S1-nya dari Prodi Manajemen UMY. Bapak Ibu masih ada waktu. Monggo 1 atau 2 penanya dari audiens. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Abdullah Rahman Saleh, silakan Pak. Mohon izin Bu, untuk Pak Koroto ya. Iya Pak. Ya, saya mahasiswa program S3 di Muhammadiyah Jakarta. Iya. Mohon izin. Terkait dengan yang disampaikan tadi ya, luar biasa ya, menarik. Cuman satu pertanyaan yang menggelitik saya, apakah menjadi subjektif atau objektif ketika riset itu dilakukan di perusahaan yang memang Bapak sedang bekerja di dalamnya gitu. Itu mohon pencerahannya Pak. Barangkali itu saja Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi, terima kasih Pak Abdullah. saya tanggapi gitu. Ya, silakan Mbak Suko. Ya, tentunya memang itu ya kelemahan dari salah satu metode yang saya lakukan di perusahaan saya sendiri. Tapi kemarin saya coba melakukan mini riset pada saat independent study itu, melakukan pengukuran knowledge maturity di Inka. Ternyata tidak baik itu hasilnya. Hasilnya itu hanya cenderung, kalau saya boleh cenderung mulai dilakukan kegiatan knowledge management, cenderung. Jadi hasilnya lebih ke arah, kalau Likert 1-5 rata-rata di sebelum 3 lah, rata-rata sebelum 3. Kemudian hasilnya itu menurut saya diskusikan dengan teman-teman, fairness-nya dapat. Kami hanya leading di fasilitas teknologi kami hanya leading di keinginan pimpinan kami. Jadi kelihatan banget yang lainnya itu belum ada. Misalkan kegiatan oleh teman-teman belum diakomodir dalam sebuah kegiatan yang formal, itu mereka juga muncul dan lain-lain. Dan menurut kami yang di manajemen, penilaian itu fair gitu. Ini mohon maaf Pak ya, saya sedikit saya studi kasus kemarin kan mengambil banyak hikmah. Kemudian ketika saya sebelum melakukan ini kuesioner, saran proses saat itu kan kita sosialisasi dulu apa sih isinya ini, sehingga kami sampaikan tolong diisi, di sini nggak ada pengaruhnya dengan nilai dan lain-lain. Itu kami selalu begitu kalau membuat kuesioner, mudah-mudahan nanti mengurangi memang Pak. Ya, yang kedua memang case-nya sekarang mungkin Prof. Heru juga Tirsto ya,
bahwa kegiatan itu memang sedang berjalan, dan hari-hari ini kami 1 bulan ini, bulan Agustus ini bulan transfer knowledge di INKA. Seluruh senior manager itu wajib presentasi dan mengisi materi di sistem knowledge kami, dan kemudian nanti ada pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh adjun, dan itu keikutannya juga bagus kalau saya melihat, sehingga ya kami memang ya Pak, betul, objektivitas masih kita, tapi kami akan coba nanti cari cara Pak, metode-metode yang bagaimana supaya objektivitasnya itu tinggi Pak. Matur suwun Pak, masukannya Pak. Sami-sami Pak. Luar biasa. Oke, jadi catatan yang diberikan Pak Abdullah Rahman, pertanyaan adalah mengenai objektivitas ya, objektivitas ketika ini kita pernah diskusikan juga ya Pak ya di kelas, artinya ketika kemudian kita sebagai peneliti kemudian melakukan riset di tempat kita bekerja begitu. Oke, kemudian tadi Prof Heru dan Mas Lalu ini lebih memberikan notes pada skala ya level analisisnya, artinya skala penelitian level analisisnya mungkin nanti dielaborasi kembali mengenai ketepatan untuk level analisis dan instrumen-instrumen termasuk kemudian objek dan populasi gitu. Baik, satu pertanyaan lagi jika masih ada. Ya. Pak Dr. Rorin. Saya senang komentarnya semua ini masukan, saya senang sekali. Ya, hanya kita tidak bisa menampung semua pertanyaan ya. Oke, Bapak Dr. Rorin Pandai, Bapak silahkan Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal, salam jumpa ya. Dari mana? Begitu? Saya dari Universitas Bhayangkara, dosen pengajar di Universitas Bhayangkara. Ini penelitiannya kalau dilihat judulnya sangat menarik, tapi tadi saya juga sangat setuju dengan satuan penelitiannya. Jadi satuan penelitiannya memang harus disesuaikan, yaitu untuk analisisnya, analisis tentang perusahaan-perusahaan jadinya ya. Nah, namun demikian kalau misalkan ini nanti sampelnya ada perusahaan, di sini di latar belakang itu belum terlihat jelas tentang apa sustainability competitive advantage dari permasalahannya gitu. Jadi permasalahan SCA-nya itu bagaimana untuk di Indonesia. Kalau ini nanti jadi sampelnya kalau perusahaan ya. Jadi ini belum terlihat sama sekali urgensinya tentang kompetitif sustainable atau keberlanjutan dari competitive advantage ini. Dan tentunya itu harus didukung dengan penelitian-penelitian yang terdahulu ya. Syukur-syukur ada penelitian yang di Indonesia tentang SCA gitu. Jadi saran saya memang tadi sesuai dengan Prof Heru ya, itu sebaiknya memang dilanjutkan dengan sampelnya atau objek penelitiannya adalah perusahaan. Karena itu akan lebih menggigit ya, lebih banyak manfaatnya bagi perkembangan industri atau perkembangan perusahaan di Indonesia gitu. Oleh karena itu ya harus dikumpulkan tentang penelitian tentang SCA ini untuk di Indonesia. Kemudian apakah di situ ada permasalahan? Dengan demikian juga apakah ada permasalahan dengan knowledge management untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia? Ya, dengan manajerial kompetensinya, dengan market orientasinya, dengan innovationnya. Jadi kalau ini memang menjadi penelitian tentang perusahaan-perusahaan yang menyangkut sustainable, ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi itu tambahan dari saya, komentarnya demikian. Terima kasih. Matur suwun Pak. Terima kasih Pak. Ya nanti ini jadi pertimbangan kami, terkait dengan objek atau level ini, mau di organisasi atau individu. Kalau di organisasi mungkin tidak banyak modifikasi, tapi kalau di level individu tentunya nanti banyak modifikasi yang harus kita lakukan. Matur suwun. Ya.
Baik, selain level analisis tadi Pak Rory memberikan masukan kepada Pak Suko untuk mengeksplorasi mengenai, karena ini mungkin karena Pak Suko merubah variabel dari performa kemudian ke SCA, sehingga mungkin kajian-kajian empiris yang terkait dengan ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia belum banyak ditambahkan, nanti bisa ditambahkan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya kira untuk sebenarnya kalau semakin banyak masukan ya pada kolokium itu akan semakin bagus, namun tidak memungkinkan. Jadi monggo nanti yang akan memberikan masukan bisa langsung melalui chat ataupun melalui mahasiswa langsung begitu. Kita tutup, silahkan Pak Suko untuk presentasi kedua hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, matur suwun, terima kasih atas segala saran, dan kebetulan tadi yang tanya saya bilang saran semua, jadi matur suwun. Saya nanti akan diskusikan lagi terkait proposal saya ini dengan Prof. sebagai promotor dan Bu Yandari. Mohon maaf Pak Suko, proses bagaimana proses? Iya boleh, sebentar ya, sedikit waktu. Jadi terima kasih tadi Prof. Heru, kemudian Bu Ika, Mas Lalu ya, juga Pak Abdullah dan Pak Roring Pande. Itu sangat berharga karena mereka melihat penyajian ini jadi objektif. Apa yang disajikan yang mereka tangkap. Tapi kalau Pak Suko, prosesnya ini sebenarnya panjang sekali. Tadinya memang outcome-nya kinerja individu menjadi SCA itu dan sebagainya, dirubah dan sebagainya. Sehingga inilah gunanya kolokium ya Pak Sukoroto. Ya, nanti kita ada dua kemungkinan, bicara level organisasi atau individu ya. Kalau level organisasi tentu saya setuju Pak Rory Pande tadi, background-nya ya mengarah ke level analisis organisasi. Ya kan? Karena tadinya nggak memikirkan itu dari awal, gitu. Tapi tiba-tiba berubah SCA tadi. Nah, atau kita lihat misalkan Inka ini kan holding ya, ada anak-anak perusahaan gitu. Apakah cukup nanti anak-anak perusahaannya itu? Kalau sumber analisis sih jelas pada level individu yang bisa mewakili perusahaan. Ya, ini sudah tepat saya kira. Nantilah kita diskusi Pak Suko agar masukan ini jelas sangat berharga untuk menjadikan penelitian ini efektif. Artinya bermanfaat dan mengena gitu. Sekali lagi terima kasih, ini yang diharapkan tentunya dengan tolong. Monggo Bu Dari, terima kasih. Selamat ya Pak Sukoroto. Oke Pak, matur suwun. Terima kasih Prof. Selamat Pak Suko.